Semenanjung Korea, daerah yang dahulunya hanya sebuah tanah yang dilanda perang dan kemiskinan. Kini ia berdiri sebagai mercusuar inovasi dan kemakmuran. Namun, bagaimana perjalanan yang luar biasa ini terjadi? Saksikan kisah menarik ini tentang bangkitnya Korea Selatan dari api perang hingga puncak kesuksesan global. Di tengah kehidupan gemerlap dan kemajuan teknologi Korea Selatan saat ini, seringkali kita lupa akan kisah tragis yang mengawali perjalanan negara ini. Namun, cerita ini dimulai jauh sebelum cahaya lampu neon memenuhi jalan-jalan Seoul dan budaya K-pop yang mendunia. Ini dimulai dengan peristiwa yang mengguncang dunia pada pertengahan abad ke-20, yaitu Perang Korea. Pada tahun 1950, semenanjung Korea terpecah oleh konflik yang mematikan. Pertarungan antara Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat menyeret kedua negara dan dunia ke dalam perang yang penuh penderitaan. Namun, apa yang menjadi pemicu dari konflik ini? Kisah Korea Selatan yang terperangkap dalam badai perang dimulai dari perpecahan politik dan ideologi yang mendalam di semenanjung tersebut. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Korea, yang sebelumnya diduduki oleh Jepang, dibagi menjadi dua zona pendudukan. Zona utara yang diduduki oleh Uni Soviet dan zona selatan yang diduduki oleh Amerika Serikat. Perpecahan ini menjadi semakin dalam seiring berlalunya waktu dengan pendukung komunisme di utara dan pemerintah yang pro-barat di selatan. Ketegangan politik yang meningkat akhirnya mencapai titik peka pada tahun 1950 ketika pasukan Korea Utara menyerbu ke Korea Selatan. Ini memicu pecahnya Perang Korea yang mematikan. Selama 3 tahun yang panjang dan berdarah, dunia menyaksikan dengan ketidakadilan dan penderitaan yang tak terbayangkan. Namun, di tengah kegelapan perang, bunga-bunga kecil harapan mulai mekar. Pada tahun 1953, perjanjian gencatan senjata akhirnya ditandatangani, mengakhiri pertempuran yang mematikan. Meskipun perang berakhir, luka-luka yang ditinggalkan oleh konflik tersebut akan terus membekas dalam ingatan dan sejarah bangsa Korea. Dari reruntuhan perang, Korea Selatan bangkit kembali dengan tekad yang tidak tergoyahkan, dan itulah awal dari perjalanan yang luar biasa menuju kesuksesan global yang kita saksikan hari ini. Saat perang mereda dan debu senjata mulai reda, akhirnya Korea Selatan menemukan dirinya dalam genggaman seorang pemimpin, presiden bernama Lee Seung-man. Namun selama Lee Seung-man menjabat, banyak tantangan besar yang mempertanyakan masa depan bangsa Korea Selatan yang hancur pasca perang. Dengan karismanya yang khas, Lee Seung-man memasuki kantor presiden dengan janji-janji pembangunan dan pemulihan. Namun, di balik panggung kemegahannya, Korea Selatan berada di persimpangan yang kritis. Saat Lee Seung-man memimpin negara ini, dia dihadapkan dengan tugas yang monumental. Pemulihan pasca perang adalah prioritas utama. Namun dengan itu datanglah tantangan besar. Korupsi merajalela, keadilan sosial terancam, dan ketidaksetaraan ekonomi semakin meresahkan rakyat jelata. Meskipun awalnya dianggap sebagai pahlawan pembebasan, Lee semakin menjadi objek kritik. Kebijakan represif dan penindasan terhadap oposisi politik memunculkan protes di seluruh negeri. Suaranya yang dulu disambut hangat, kini seringkali ditanggapi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Pada tahun 1960, tekanan politik dan protes massa mencapai puncaknya. Lee Seung-man, sang arsitek kawal Korea Selatan pasca perang, terpaksa mengundurkan diri dalam kontroversi dan kekacauan. Sejarah Lee Seung-man di Korea Selatan adalah cerminan dari kompleksitas pembangunan negara pasca perang. Meskipun memberikan stabilitas awal, presiden ini juga meninggalkan warisan kontroversial yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Setelah pengunduran diri Lee Seung-man pada tahun 1960, Korea Selatan menghadapi periode transisi yang penuh tantangan. Pengunduran diri presiden yang telah lama berkuasa ini
memicu gejolak politik dan sosial yang mendalam di negara tersebut. Pasca pengunduran dirinya, terbentuklah pemerintahan sementara yang bertujuan untuk mengelola negara selama periode transisi menuju pemilihan presiden baru. Pasca pengunduran diri Lee Sung-man, Korea Selatan merayakan momen yang menandai awal dari era baru. Namun perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah tidaklah mudah. Pemerintahan sementara yang baru dibentuk menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah ketidakpastian yang melanda. Perdebatan sengit dan ketegangan politik mengguncang ruang-ruang sidang sementara rakyat menunggu dengan harapan atas masa depan yang lebih baik. Di tengah perubahan politik yang cepat, suara rakyat mulai terdengar semakin keras. Demonstrasi damai dan kampanye politik menjadi pemandangan umum di jalan-jalan Korea Selatan, mengekspresikan aspirasi masyarakat untuk reformasi yang lebih besar dan keadilan yang lebih baik. Pada tahun 1963, Korea Selatan mengadakan pemilihan presiden yang menentukan arah masa depan negara ini. Proses demokratisasi yang semakin matang melihat munculnya kandidat-kandidat baru yang menjanjikan perubahan dan kemajuan bagi rakyat. Namun pada tahun 1961, kejutan besar datang mengguncangkan negara Korea Selatan. Ada seorang pria dengan jabatan jenderal bernama Bak Jong-hee melakukan kudeta militer. Ia mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sementara dan membentuk rezim otoriter yang baru. Bak Jong-hee adalah seorang jenderal yang tegas dan karismatik, memimpin Korea Selatan dengan tangan besi. Di bawah pemerintahannya, Korea Selatan mengalami transformasi yang mendalam, namun tidak tanpa kontroversi. Ia membawa Korea Selatan ke era pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Era ini dikenal sebagai era Hangangi Gijok atau dikenal sebagai era keajaiban di Sungai Han. Dengan visi yang kuat dan kebijakan ekonomi yang agresif, Bak Jong-hee memimpin Korea Selatan menuju era pembangunan ekonomi yang cepat. Bak Jong-hee mengambil langkah-langkah ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, promosi ekspor, dan industrialisasi. Di bawah pemerintahan Bak Jong-hee, Korea Selatan mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Industri-industri seperti teknologi, otomotif, dan elektronik berkembang pesat, membawa negara ini ke panggung dunia sebagai pemimpin dalam berbagai sektor. Tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, Bak Jong-hee juga memperhatikan pengembangan infrastruktur dan pendidikan. Program-program pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan proyek-proyek konstruksi lainnya melihat Korea Selatan bertransformasi menjadi negara modern. Di bawah pemerintahannya, Korea Selatan menjadi laboratorium bagi pembangunan ekonomi yang ambisius yang akhirnya memunculkan era pembangunan yang luar biasa. Di balik kebijakan-kebijakan ekonominya, lahirlah sebuah keluarga yang bernama Jaebol, atau dikenal sebagai konglomerat raksasa yang mengubah wajah Korea Selatan. Bak Jong-hee membawa perubahan radikal ke dalam struktur ekonomi Korea Selatan. Dia menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri, memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, muncullah Jaebol konglomerat yang merajai berbagai sektor industri. Samsung, Hyundai, LG, dan Daewoo merupakan perusahaan konglomerat Jaebol yang kita kenal saat ini. Mereka merupakan tulang punggung ekonomi Korea Selatan. Para Jaebol mendominasi sektor-sektor kunci seperti elektronik, otomotif, konstruksi, dan lain-lain. Dengan dukungan penuh dari pemerintahan Bak Jong-hee, mereka berkembang menjadi kekuatan ekonomi global yang tak terbantahkan. Namun, di balik kemajuan ekonomi yang pesat, kebijakan-kebijakan Bak Jong-hee juga memunculkan kontroversi. Konsolidasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan Jaebol menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Namun, tak terbantahkan peran Jaebol dalam membentuk ekonomi Korea Selatan menjadi fenomena yang menginspirasi dan menghangatkan perdebatan hingga hari ini. Era Bak Jong-hee adalah periode gemilang dalam sejarah Korea Selatan, di mana Jaebol berkembang pesat dan menjadi pendorong utama di balik kemajuan ekonomi Korea Selatan.
Hari ini, Korea Selatan berdiri sebagai contoh nyata tentang apa yang dapat dicapai dengan tekad dan kecerdasan. Perjalanannya dari keterpurukan hingga kemakmuran menjadi bukti ketahanan rakyatnya dan kekuatan kepemimpinan yang berpikir ke depan. Saat kita merenungkan transformasi luar biasa Korea Selatan, mari kita ingat bahwa pencarian kemajuan tidak mengenal batas. Dengan visi, ketekunan, dan komitmen yang teguh terhadap keunggulan, setiap bangsa dapat menciptakan jalannya menuju kebesaran.